Expo katanya mau gabung Ustadz Ulfi juga teman-teman. Ada Pak Syahril dari Jakarta itu ada Pak Syahril. Sugeng Rawo Ustadz Syahril T. Alam Syah. Oke, mari kita buka dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya sambutan kepada Ketua 1 Masyarakat Ekonomi Syariah oleh Bapak Edi Supriyatna, kami persilahkan. Monggo Pak Edi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Rosyid, waktunya yang diberikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita banyak diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah hampir setiap pekan kita bisa bersilaturahim seperti ini dengan tolabul ilmi insyaallah ya. Alhamdulillah pekan ini dari Departemen Perbankan yang alhamdulillah juga kebetulan itu departemennya adalah Pak Rashid yang hari ini mengundang kita semuanya untuk berdiskusi di Forum Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih pada narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Muhammad Lutfi Hamidi sebagai Kaprodi di FEB UII, kemudian Dr. Ridwan SE, beliau juga adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Al Mukarram nih Bapak Edi Sunarto sebagai Direktur Utama BPRS, BDS, dan tentunya Pak Rosyid sebagai moderator juga sekaligus kepala Ketua Departemen di Perbankan, Perbankan di Departemen Perbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di forum ini, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa perbankan syariah di Indonesia ini memang masih memerlukan perjuangan sama-sama, di mana bank syariah itu adalah bank yang berdasarkan syariat Islam tentunya, yang berada di tengah-tengah Muslim di Indonesia yang jumlahnya 80%. Konon 80%. Tetapi seperti kita ketahui bersama, untuk perbankan syariah secara market share masih di bawah 10%, 6%. Literasi juga masih di bawah 10%. Ini betul-betul memerlukan perjuangan dan ikhtiar kita sama-sama bagaimana supaya perbankan syariah ini dicintai oleh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Cukup banyak penggiat ekonomi syariah untuk memajukan perbankan syariah. Begitupun dengan pemerintah kita juga sudah berupaya supaya ekonomi syariah di Indonesia juga tumbuh dengan pesat. Tapi memang faktanya sampai dengan hari ini masih belum begitu tumbuh dengan pesat. Dengan dibentuknya oleh pemerintah KNKS, kemudian masyarakat ekonomi syariah, dan lain sebagainya, itu pun belum mendorong pertumbuhan yang optimal. Oleh karena itu, masyarakat ekonomi syariah wilayah Yogyakarta, DIY, berupaya senantiasa terus meningkatkan literasi pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, yang harapannya ke depan masyarakat DIY paling tidak untuk terus sama-sama memajukan perbankan syariah. Nah, pada kesempatan ini tema yang diangkat adalah aspek sosial dari perbankan syariah. Nah, ini tema yang cukup menarik yang bisa didiskusikan oleh kita sama-sama dengan tentunya narasumber-narasumber yang capable di bidangnya. Insya Allah apa yang disajikan malam hari ini, apa yang disampaikan malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya para peserta, dan menjadi amal jariah untuk para narasumber
ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami, Pak Rosyid, Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih, selamat mengikuti diskusi MES DIY dengan judul Aspek Sosial Bank Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Edi, beliau sebagai Ketua 1 yang membidangi perbankan dan lembaga keuangan non-bank di masyarakat ekonomi syariah. Oke, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu pada kesempatan kali ini tanggal 25 Muharram, tepat di tanggal 3 bulan September, kita diskusi tentang aspek sosial bank syariah. Tentunya postur bank syariah itu sendiri built-in, melekat kaitannya dengan fungsi sosial yang seharusnya itu tidak hanya tergambar di laporan KOT sama ZIS saja, tetapi di neraca pun itu sebenarnya tergambar secara automatically. Gitu. Jadi umpamanya di Aktiva ada KOT, jadi KOT itu otomatis sebenarnya Hasan, gitu kan. Dan ya di Aktiva produktif itu salah satu fungsinya itu adalah bagaimana mendistribusikan supaya dana itu atau uang itu bisa merata kan itu. Kaila yakuna dulatan min aghniyai minkum. Dan tugas bank itu tidak hanya mengakumulasi kapital pendapatan, tetapi juga dia punya fungsi-fungsi lain selain itu. Jadi penilaiannya banyak. Kalau Ustadz Lutfi itu mengenalkan triple bottom line dan juga 4P itu. Ada profit, ada prospek, ada people, ada planet itu. Oke, 3 narasumber kita sudah hadir semuanya, alhamdulillah. Kita perkenalkan satu-satu. Yang pertama Ustadz Lutfi Muhammad Lutfi Hamidi, SE, SAG, MA, PhD. Ini saya tidak tahu SAG sama SE-nya lebih duluan mana. Karena beliau dari SMA itu ijazahnya memang sudah 2. Dari Aliyah sama SMA. S1-nya juga 2, kemudian S1-nya juga 2, Undip sama IAIN, kemudian S2-nya di University Inggris Blackburn apa itu. Kemudian S3-nya di Griffith Australia. Nah, pekerjaan beliau sebagai kaprodi di UIII. Jadi I-nya tambah itu nih. Bukan UII tapi UIII. Nah, itu masih banyak yang agak salah, itu nanti bisa diperkenalkan ke kita Ustadz Lutfi. Kemudian pekerjaan beliau banyak ya, pernah di Mamalat, pernah di Republika dan lain-lain. Kemudian berikutnya yang kedua yang sering disebut Dr. Asongan. Nah, ini namanya Dr. Ridwan SE MAG. Ya, jadi saya pernah ditatar sama beliau pas jualan asongan di Bonbin Gembira Loko. Jadi jualan kerajinan dari Borobudur saya jual. Nah, kemudian Ustadz Ridwan dengan teman-temannya yang sudah lama di situ ngomong garuan. Kemudian kita lari, ternyata hanya bong-bongan. Jadi
Jadi kita sesama asungan alumni Wiroluko. Beliau beliau menjabat di beberapa komisaris, di antaranya BPRS BDW dan juga di Amal Usaha Muhammadiyah, kemudian di MEK PWM, dan juga dosen di UAD. Kemudian berikutnya Pak Edi Sunarto, yang tidak asing, ini S1-nya dari UGM, S2-nya dari Universitas BDS, S2, sangat sepuh. BDS. Oke, saya ambil quote dari Ustadz Lutfi untuk mengawal diskusi ini. Jadi di saat pandemi ini aspek sosial, baik dari perspektif individu maupun komunal, perlu terus digalakkan. Jadi Quran itu menginspirasi kita bagaimana aspek sosial bandingannya dengan aspek komersial itu 1:5. Nah, kita di kuadran mana? Apakah kita pro sosial atau A sosial, Bang Syariah? Oke, layar nanti untuk pertanyaan boleh sambil menyimak, boleh lewat chat nih. Nanti juga bisa mengacungkan tangan present. Waktu dan layar kami persilahkan pada pemateri pertama. Kami beri waktu sampai jam 9:04. Kemudian nanti 20 menit setelah itu kita bagi antara Ustadz Ridwan dan Ustadz Edi. Kami persilahkan Ustadz Lutfi, waktu dan layar, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar dengan jelas, Mas Rosid? Baik, terdengar. Terdengar dengan baik, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali saya diundang di acara diskusi rutin yang biasa dilakukan di Masyarakat Ekonomi Syariah DIY. Saya terima kasih sekali diundang dalam kesempatan kali ini. Izinkan saya menyapa dulu yang saya hormati Bapak Ketua 1M MES, Bapak Edi Supriyatna, kemudian teman-teman narasumber, ada Pak Dr. Ridwan SEMAG, ada Pak Edi Sunarto SE di BPRS BDS, dan Mas Dirut Muhammad Rosid yang mengundang saya untuk datang hadir di sini, serta seluruh Bapak Ibu peserta diskusi pada malam hari ini dari kalangan MES maupun di luar MES yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengenalkan sedikit tadi terkait Universitas Islam Internasional Indonesia yang memang institusi baru, Bapak Ibu. Mohon dukungan doa dan supportnya karena kami baru akan mulai
melakukan apa istilahnya membuka untuk semester pertama ini September ini. Saat ini khususnya di prodi saya ada sekitar 25 mahasiswa, 30% sampai 40%-nya dari luar negeri, alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan menjadi apa istilahnya sebuah universitas internasional yang kita harapkan menjadi jendela bagi Indonesia, bagi dunia untuk melihat bagaimana keislaman orang Indonesia, bagaimana Indonesia mengembangkan berbagai corak keilmuan termasuk di dalamnya ekonomi syariah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya ketika saya diundang di sini saya lebih tepatnya bukan sebagai narasumber, sebetulnya lebih tepatnya saya yang suka ruh nih pada Bapak Ibu semua, orang-orang praktisi yang sudah kenyang asam garam bagaimana mengoperasikan perbankan syariah, sementara saya ini orang pinggiran saja melihat dari jauh. Jadi mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang kurang dari harapan atau jauh dari apa yang Bapak Ibu ekspektasikan. Sangat mohon maaf dan mohon juga masukan dan feedback-nya. Baik, Pak Muhammad Rosyid, saya izin share screen. Siap. Ini adalah sebuah saya sebut sebagai muhasabah ya, karena kalau kita menghitung-hitung diri kita sendiri itu sebelum dihitung oleh orang lain itu biasanya kesadaran kita untuk meningkatkannya itu jauh lebih tinggi daripada yang ngasih koreksi orang lain. Tapi kalau kita koreksi sendiri, kita akan tahu bahwa oh memang mungkin ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan di beberapa aspek tertentu. Ya. Ada 4 hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita bicara terkait aspek sosial bank syariah, itu tidak bisa kita lepaskan dari kondisi saat ini. Karena itu saya akan mulai slide presentasi ini dari melihat dari lebih dekat bagaimana dampak pandemi. Saya yakin Bapak Ibu semua sebagai praktisi sangat mengenal dan mengalami sendiri, bisa menceritakan lebih detail terkait ini. Tapi kita sedikit melihat bagaimana kira-kira aspek dampaknya ini baik bagi UMKM, baik perbankan sendiri maupun juga baik bagi individu. Kemudian saya akan mulai mencoba melihat ayat-ayat yang relevan terkait ayat sosial. Di awal saya di kontak Mas Rosyid bilang kalau boleh bisa ada sedikit kajian terkait dari sisi Quranomiknya, Ustaz. Baik. Karena itu mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mendengar perspektif Quranomik, nanti saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit terkait kenapa pendekatan ini diperlukan. Yang ketiga, kita baru akan merekonstruksi dimensi sosial bank syariah. Sebetulnya yang saya sampaikan ini sudah saya publikasikan di jurnal Business and Society. Jadi di situ kalau nanti ada di antara Bapak Ibu yang tertarik, bisa mengontak saya untuk bisa saya berikan salinan kopi dari publikasi yang dimaksud. Terakhir, kita akan membahas terkait muhasabahnya itu sendiri. Ya, kita melihat yang pertama, dampak bagi pandemi ini ternyata sangat besar sekali, terutama bagi kalangan bisnis. Kita bisa melihat misalnya di awal tahun 2020 saja Apindo memperkirakan ada sekitar 30 juta usaha menengah mikro, kecil dan menengah yang bangkrut itu bisa mencapai 30 juta. Itu tahun 2020. Terus kemudian pada tahun yang sama perkiraannya itu 85% dari UMKM yang bisa bertahan. Dengan kondisi saat ini, mereka diperkirakan hanya bisa bertahan sampai kira-kira setahun. Nah, ini kita sudah hampir melewati tahun kedua, sudah mau memasuki tahun ketiga karena pandemi. Jadi
nafas, kemampuan endurance, kekuatan untuk berpacu melawan pandemi ini bagi para pengusaha kecil ini sangat terasa gitu. Bagaimana dari hari ke hari mereka harus berjuang mengakumulasi kegiatan, bisa istilahnya usahanya bisa terus berjalan, udah syukur. Nah, dalam hal ini kita juga melihat bagaimana upaya pemerintah, misalnya melalui Bank Indonesia, mereka menggelontorkan 5 triliun rupiah ya untuk pinjaman modal kerja, baik melalui Jampindo maupun perusahaan yang lain. Nah, yang kita lihat adalah pengangguran karena banyaknya UMKM yang belum tikar tadi, pastilah yang terjadi kemudian ada peningkatan pengangguran. Nah, yang bisa kita lihat di sini untuk Februari 2021, ternyata penganggurannya meningkat sampai 6,26%. Ada 1,62 juta yang menganggur hanya disebabkan karena COVID. Kemudian ada 1,1 juta yang tidak bekerja karena COVID. Sementara memilih tidak bekerja karena COVID. Nah, yang memprihatinkan, dan ini saya rasa jumlah yang paling besar adalah ada hampir 16 juta mereka tetap bekerja tetapi jam kerjanya terpotong. Nah, kita maklum ini kalau jam kerja terpotong, kalau mungkin pegawai negeri dia masih terima utuh, ya. Tapi kalau pekerja UMKM tentu saja ini berarti adalah pemotongan penghasilan mereka juga ikut terpotong. Karena itu pengangguran yang ada sekarang ini menjadi sangat tantangan yang tidak kecil, bukan hanya bagi pemerintah tapi khususnya bagi masyarakat. Ini merupakan suatu ujian yang luar biasa. Karena COVID juga kita melihat bahwa setiap minggu bulan Maret ya, sekarang mungkin sudah agak cukup drastis menurun ya. Bulan Maret kemarin rata-rata seminggu meninggal hampir 9.000. Saya asumsikan kalau 9.000 katakanlah mereka punya satu anak yang meninggal gitu ya, berarti ada sekitar 4.000 anak yang jadi yatim. Kalau seminggu 4.000 berarti dalam sebulan sudah hampir 16.000 lebih. Nah, tapi yang tercatat yang dilaporkan oleh Satgas Penanganan COVID ada 11.000 anak yatim baru. Wah, ini luar biasa besar. Ini yang belum masuk catatan mungkin juga sangat besar. Gitu. Tapi apapun jumlah 11.000 ini suatu yang boleh jadi tantangan bagi kita, khususnya penggerak ekonomi syariah. Kira-kira kontribusi kita nanti apa ini di sini? Ada 11.000 anak yatim baru. Ada beberapa institusi pendidikan yang saya tahu sudah menawarkan beasiswa khusus untuk korban yatim ini. Saya rasa perbankan syariah pun juga tertarik untuk ikut serta secara aktif mengentaskan mereka. Kemudian, nah dampak bagi perbankan, mohon maaf ini menggarami lautan saya kalau ngomong ini karena Bapak Ibu setiap hari berkaitan dengan ini. Tapi ya sekedar sebagai sarana untuk melihat saja, kita lihat di situ bahwa NPL non-performing loan-nya Bank Nasional itu meningkat hampir 4%. Kalau BPR sampai sekitar 8%. Jelas ini kenaikan yang signifikan meskipun masih di bawah 5% yang dalam threshold-nya Bank Indonesia. Tapi apapun ini menunjukkan bahwa sedang ada masalah yang dihadapi oleh perbankan kita karena banyaknya kredit yang bermasalah. Kemudian pada saat yang sama tentu saja ini terkait sekali return on asetnya juga menurun dari sekitar 2,7 menjadi sekitar tinggal 1,6%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bisnis dalam hal ini perbankan di dalam mengakumulasi profitnya juga menurun sejalan dengan kondisi lapangan yang mungkin belum kondusif buat bisnis itu berputar.
Nah, oke, bagian kedua kita masuk sekarang. Bagaimana dalam perspektif Quranomik? Nah, tahun 2012 saya menulis buku The Crisis. Sebetulnya ini maksudnya pengennya jadi Quranomik series gitu ya, tapi baru satu seri yang lahir. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu nanti setelah agak luang ini bisa menulis sambungannya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita di Bank Syariah ini, saya rasa kita perlu melihat cara yang sedikit berbeda di dalam memahami sebuah ekonomi. Apa yang saya maksudkan di sini? Jadi ini saya melihat beberapa pakar kita di bidang ekonomi Islam. Ketika mereka mendefinisikan apa sih ekonomi Islam. Kalau boleh saya sampaikan, misalnya ini Profesor Hasanuz Zaman 84, beliau mengatakan ekonomi Islam itu definisinya aplikasi dari aturan syariah dalam menguasai dan menyalurkan sumber daya. Fungsinya apa? Untuk memenuhi kepuasan manusia dan mendukung manusia untuk menjalankan tugasnya baik yang berhubungan dengan Allah maupun manusia atau masyarakat sekitar. Nah, definisi semacam ini menurut saya masih terkental sekali aroma konvensionalnya. Jadi tujuan pokoknya di situ adalah how to fulfill, how to satisfy the human need. Sementara manusia itu tidak pernah bisa terpuaskan. Nabi sendiri mengatakan manusia itu tidak akan terpuaskan sehingga mulutnya berisi tanah alias sudah meninggal. Nah, definisi yang lain misalnya kayak Umar Capra, beliau mengatakan ini merupakan alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, atau bahasa ekonomi yang sangat populer adalah scarcity. Nah, saya melihat definisi yang paling otentik yang saya sangat senang itu dari Profesor Khursyid Ahmad. Jadi beliau mengatakan, jadi ekonomi Islam itu untuk memahami masalah ekonomi dan perspektif Islam, dari perspektif Islam, di mana ekonomi dikaitkan relasinya dengan keimanan. Nah, ini baru menurut saya otentik. Nah, hanya saja yang menjadi masalah ketika orang itu bicara iman dikaitkan dengan ekonomi itu kayak ada lag, ada semacam jarak. Kenapa? Karena selama ini kita mau tahu ekonomi itu dikembangkan dengan pendekatan positifis. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dibuktikan, bisa dihitung, ada alatnya, ada ekonometrik, ada pendekatan-pendekatan survei yang sifatnya itu bisa dibuktikan. Survei kita bisa dilakukan oleh survei orang lain juga dengan mungkin hasil yang kurang lebih sama. Nah, lalu bagaimana kalau dengan keimanan? Nah, ini di sini yang jadi tantangan. Nah, itulah yang saya ingin coba masuk tawarkan dengan Quranomics. Nah, Quranomics ini kita mencoba menggunakan pendekatan nalar atau akli maupun wahyu atau nakli. Nah, kenapa kok ini diperlukan? Kita bisa lihat Bapak Ibu seperti ini. Nah, pendekatan objektif itu mengandalkan indera. Nah, indera itu kalau kita mau melihat katakanlah objek pohon, maka di luar objek yang kita teliti itu mungkin kurang akurasinya, penglihatan kita akan kurang. Ini baru yang di depan, apalagi yang di atas kita, yang di belakang kita nggak kelihatan. Nah, itulah kiranya Quran itu dari awal sudah mengingatkan kita bahwa ketika mendefinisikan iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi mereka-mereka yang percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, atau dalam bahasa Inggrisnya the unseen. Jadi kalau kita mengandalkan positivis seperti orang ekonom konvensional, maka yang tercakup cuma area kecil ini. Nah, ini bisa dibuktikan misalnya apa ya bahwa positivis atau orang ekonom konvensional itu sudah cukup. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Ini adalah kisah klasik yang sering kita dengar, tapi sebetulnya ini adalah pelajaran yang berharga dari Rasulullah
untuk mengajarkan terkait bagaimana Quranomics itu bekerja. Ketika Rasul itu berhijrah, kemudian beliau ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini sebetulnya adalah seorang yang positifis. Positifis itu artinya dia percaya sesuatu itu karena secara logis, secara logika itu masuk akal. Maka Abu Bakar itu ketika lingkungannya menyembah batu, menyembah berhala, beliau nggak mau menyembah berhala karena menurut dia nggak masuk akal. Dia juga bekerja berprofesi sebagai pedagang, di mana pekerjaannya itu membutuhkan logika yang masuk akal. Kalau dia ngambil barang sekian, kemudian menjualnya sekian, dia akan bisa menghitung kira-kira profitnya berapa. Nah, tapi pada saat beliau mendampingi Nabi, cara pandang beliau itu yang kemudian berubah. Kenapa? Ketika Nabi dalam gua bersama beliau, terus kemudian kita tahu di gua itu tidak ada emergency exit-nya kayak di cerita wayang itu Pandowo diobong itu ada emergency exit-nya. Gitu. Kalau yang ini nggak ada. Jadi gimana di depannya ada bala tentara dari anak-anak muda Quraisy yang membawa senjata lengkap. Maka komentarnya beliau ketika dijelaskan di dalam tafsir-tafsir misalnya, beliau mengatakan kira-kira ya, beliau mengatakan ya Rasul kita dari depan ada orang bersenjata lengkap, sementara kita berdua tidak ada kesempatan kita lari. Ibaratnya kita mengatakan ini sudah game over. Tapi kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar yang diceritakan dalam surat Taubah kalau salah. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma, ingatlah ketika keduanya fil ghari dalam gua. Id yaqulu ketika berkata Rasulullah yang berkatanya li sahibihi kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan janganlah engkau sedih innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi momentum ketika Nabi menyampaikan ini sebetulnya Nabi lagi mengajarkan prinsip bahwa positivis itu tidak selalu benar. Nah, ini terbukti apa? Ketika tentaranya mau masuk. Tentaranya Suraqah ini juga seorang positivis, logikanya yang main. Begitu dilihat di dalamnya, oh ini ada sarang burung, kemudian ada sarang laba-laba yang tidak rusak. Kalau ada orangnya mesti rusak. Dia kemudian mangu-mangu di situ nggak jadi masuk. Apa? Ini kayaknya nggak benar. Kenapa? Si Suraqah ini juga berpikiran positifis seperti orang ekonom-ekonom saat ini. Nah, ini yang terjadi. Kita berharap kalau kita logikanya seperti Suraqah di dalam menghandle persoalan ekonomi saat ini, mungkin juga salah, mungkin juga ya artinya satu ketika benar, tapi lain kali mungkin tidak selalu benar. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kasus ini. Baik, nah sekarang kita masuk pada bagaimana aplikasinya ini dalam ayat terkait sosial. Saya mencoba melihat tema-tema misalnya. Saya investigasi sebetulnya misalnya berapa sih ayat terkait yatim yang ada di dalam surat di dalam Al-Quran. Kalau kita mencari misalnya dengan keyword yatim, kemudian keyword yatama, saya jumlah itu ada 19 ayat. Kemudian kalau kita pakai keyword misalnya dhaif, kemudian pakai pluralnya du'afa, itu ada 6 ayat. Miskin, masakin ada 20 ayat. Fakir, fuqara ada 2 ayat. Raqabah ada 6 ayat. Mu'allafah 1 ayat. Gharimin 1 ayat. Ibnu Sabil dan Fisabilillah ada 41 ayat. Amilin 1 ayat, Al-Qurba 20 ayat. Nah, kalau di total, mungkin ini belum mewakili seluruh ayat yang terkait sosial. Tapi paling tidak mungkin sudah the majority sudah tercover di sini. Ada 117 ayat. Sementara yang terkait dengan komersial, kita lihat ada terkait misalnya tijarah, ada 8 ayat. Yang terkait dengan baik atau buyut misalnya ada 8 ayat. Yang terkait dengan dain atau hutang misalnya ada 5 ayat. Yang terkait dengan sulh atau berdamai dalam transaksi misalnya ada 3 ayat. Totalnya ada 24 ayat. Artinya apa? Dengan kata lain, kalau kita bandingkan tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Rosyid,
ketika kita bicara untuk satu ayat komersial, itu ada 5 ayat bicara sosial. Ini mungkin bukan, ini saya yakin bukan suatu yang kebetulan. Jadi Quran itu by design itu mengarahkan kita untuk satu upaya bisnis kita harus berpikir 5 kegiatan sosial apa yang bisa kita gerakkan dari bisnis kita. Nah, kalau kita masih berpikir 50-50 artinya kita bisnis ya kita sosial tetapi yang nggak usah begitu-begitulah. Nah, itu sebetulnya pikiran semacam itu sama dengan apa yang pernah dipikirkan oleh peraih Nobel tahun 76, ada peraih Nobel ekonomi pada saat itu tahun 70 dia menulis begini. The only social responsibility of business is to increase its profit. Nah, ini jadi menurut beliau ini satu-satunya kewajiban sosial dari bisnis itu yang menciptakan profit. Karena apa? Bisnis sudah bayar pajak, jangan dibebani macam-macam. Nah, tetapi ternyata kita melihat bahwa di kalangan Barat sendiri pendapat itu kemudian ditentang. 25 tahun kemudian, tahun 1997, Elkington itu mulai menulis yang tadi disampaikan oleh Mas Rosid, ada namanya triple bottom line. Bahwa bisnis itu tidak akan sustainable, bisnis itu tidak akan berkesinambungan, tidak akan berketerusan kalau dia hanya bertumpu pada pilar untuk mencari keuntungan atau profit. Dia harus mempertimbangkan 2 aspek yang lain, yakni people atau bagaimana memberdayakan sosial masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, bagaimana dia harus memikirkan, mengeksplorasi sumber daya alam yang supaya tidak berlebihan, supaya bisa dinikmati juga oleh anak cucu. Itulah yang terkait dengan planet. Nah, jadi kembali ke satu ayat komersial, ada 5 ayat sosial ini. Kemudian kita lihat, nah yang menarik di sini adalah tadi juga sudah dibacakan oleh Ustadz Rashid ya, bafi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Jadi yang 117 ini dikategorisasi, dipermudah lagi oleh Quran dengan 2 kategori. Yang satu disebut sebagai sa'il atau orang yang membutuhkan dan meminta-minta secara terang-terangan. Yang kedua adalah mahrum, orang yang membutuhkan tetapi menjaga diri. Nah, apa yang terjadi dengan adanya krisis ini? Mana yang lebih banyak muncul? Apakah sa'il atau mahrum? Nah, kembali kepada data pengangguran tadi. Kalau ada 15 atau bahkan 16, hampir 16 juta orang yang pendapatannya terpotong. Nah, kalau pendapatannya dia cuma 2 juta terpotong separuh, katakanlah dia tinggal 1 juta untuk bertahan sebulan. Apa iya dia bisa bertahan untuk hidup di Jakarta misalnya? Nah, kemungkinan mereka ini masuk golongan mahrum ini sudah. Artinya apa? Mereka sebetulnya perlu mendapatkan pertolongan, tapi mereka karena menjaga diri harkat martabatnya, mereka tidak mengadakan tangan. Yang ada adalah apa ini yang bisa dijual lagi? Mungkin apa ini yang bisa dimasukkan, disekolahkan ke pegadaian misalnya. Tapi kan kalau sementara ini dia bisa begitu. Bagaimana dengan kalau nanti kita berharap profit ini berhenti dengan segera ya. Tapi kalau nanti endurance-nya masih panjang, jadi mahrum ini akan sangat meningkat, meledak. Nah, bagaimana mengatasi ini? Nah, ini yang saya tertarik adalah saya ingin menyampaikan ada sebuah buku menarik nih Pak. Ini buku sudah cukup lama. Judulnya The High Price of Materialism yang menulis Tim Kessel. Ini seorang psikolog. Jadi buku ini di bagian akhir di bab 9
Jadi setelah beliau melihat bahwa kapitalis itu memberikan harga yang besar, seolah-olah kesejahteraan, kenaikan pendapatan tinggi, tapi ketimpangan sosial, terus happiness itu hilang, kata Kessel. Nah, untuk mengatasinya gimana? Nah, di bab terakhir ini, chapter 9 ini, beliau bilang, how to make change. Bagaimana mengubahnya? Beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad. Riches are not from abundance of worldly goods, but from a contented mind. Jadi ini sebetulnya hadis terjemahan dari laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang disebut kaya itu mereka yang berkelimpahan harta benda, akan tetapi yang disebut kaya itu adalah mereka yang lapang atau berkelimpahan hati. Nah, ini kalau tema ini kita bikin ke dalam sebuah aspek ekonomi, saya mungkin bisa memetakannya dalam bentuk matrik. Matriknya apa? Saya sebut sebagai matrik hati dan harta. Jadi matrik ini ada 4 kuadran. Semakin ke kanan itu menunjukkan semakin hartanya semakin banyak. Semakin ke atas, semakin hatinya semakin lapang. Jadi matrik apa? Bukan yang paling bagus adalah kuadran 1 karena dia memiliki harta dan pada saat yang sama dia memiliki hati. Maka kita bisa menyimpulkan di sini misalnya, kalau di dalam Quran tokoh ini disematkan pada diri Nabi Sulaiman. Quran menyebutkan ketika Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu. Nah, ila akhiril ayat. Yang menarik di situ itu menurut saya adalah Rabbi auzi'ni. Di dalam terjemahan Depak itu kalau nggak salah diartikan sebagai Allah tunjukkanlah kepadaku cara bersyukur an askura nikmatakal lati an'amta 'alayya. Tapi kalau kita lihat arti asli dari auza'an itu kalau di kamus itu salah satunya adalah qassama, artinya to distribute atau membagikan. Jadi kalau saya artikan dengan cara yang berbeda, mungkin sebetulnya begini. Ya Allah, bukan ilhamkanlah aku, tetapi ya Allah, berikanlah kemampuan aku untuk mendistribusikan apa yang aku miliki ini sebagai bentuk rasa syukur. Nah, di situ mungkin lebih konteks dengan kita ini lebih nyambung. Bagaimana orang yang memiliki harta itu untuk mendistribusikan, kos sama tadi, untuk to distribute. Nah, kembali ke sini. Nah, tetapi kita bisa lihat nih, semakin ke kanan tetapi ke bawah. Ya, ini kaya harta. Ini adalah zonanya zona korun. Korun itu intinya ketika dia kaya, kemudian dimintai sumbangan, dia ngeles. Dan ngelesnya itu begini. Innama utituhu ala ilmin indi. Loh, ini kekayaan ini aku peroleh dari upaya sendiri. Kok harus saya distribusikan bagaimana? Nah, kata-kata ini yang kemudian menjadi kata kunci. Apakah dalam kondisi COVID ini kita bisa berlepas diri seperti itu? Kita biasanya kalau kita berkelimpahan mungkin kita masuk begitu ya. Sekarang ini kondisinya Bank Syariah pun juga sama-sama sulit. Gimana kita mau memulai untuk mendistribusi kalau kita sendiri kesulitan? Nah, itulah seninya. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin jauh lebih tahu. Nah, yang kedua di sini ada kuadran kedua atau mahrum tadi, kaya hati tetapi hartanya tidak terlalu banyak. Nah, yang paling celaka di sini nih kuadran ketiga, sudah duitnya nggak ada, hatinya juga nggak ada. Nah, lalu gimana nih konteks kita sekarang? Baik, kalau menurut saya dalam kondisi pandemik ini kita ini tugasnya adalah memberikan bagaimana sekarang dakwah kita adalah bagaimana menyediakan tangga supaya teman-teman yang kaya harta ini
migrasi atau pindah ke level kuadran 1, hina nafs atau kaya hati. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah kebayang siapa yang harus didakwai. Tentu saja kita harus mulai dari kita sendiri tetap, meskipun kita dalam kondisi kesempitan itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Artinya kita tetap harus melakukan dan itu akan menjadi contoh. Baik, dari sini kemudian kita melihat pertanyaan besarnya adalah bagaimana, di mana kuadran kita? Kenapa kok ini menjadi menarik? Karena kalau kita lihat ternyata orang Indonesia ini hobinya memang hobi menolong. Jadi by default ini kita ini dinobatkan sebagai negara termurah, pemurah nomor 1 di dunia. Di mana hitung-hitungannya sampai 69% atau 70%. Kita bisa melihat di sini. Orang itu miskin, orang boleh miskin. Tetapi kalau soal menolong, itu orang miskin itu jauh lebih mengerti bahasa menolong itu daripada orang kaya. Kita bisa melihat di sini orang yang masuk, kita Nigeria itu seperti kita juga. Kenya apalagi. Tapi Kenya nomor 2, mereka suka menolong. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa by design kita ini sebetulnya terlahir sebagai orang-orang pejuang fisabilillah yang suka menolong. Nah, bukan hanya dalam kaitannya mengeluarkan harta untuk infak sedekah ya, tapi juga ketika pertama kali menjumpai orang asing, kita itu sumeh kalau orang Jawa bilang. Cepat memberikan apresiasi dan suka ramah. Jadi kalau dari 65 negara yang disurvei, itu yang masuk welcoming countries, artinya dia memberikan kalau kepada orang asing itu ramah, itu ada 32 negara. Dari 32 negara itu Indonesia nomor 21, artinya masih lumayan. Kalau dengan orang asing kita itu masih sangat membantu. Kalau tiba-tiba ada orang asing misalnya tersesat ke rumah kita, mungkin kita gage-gage menyiapkan katakanlah sekedar minuman hangatnya dan sebagainya. Itu mungkin tidak akan didapati oleh mereka, sesuatu yang sangat mahal kalau dia misalnya tersesat di Tokyo atau dia tersesat misalnya di New York misalnya. Nah, ini berbeda. Kita itu memiliki jiwa penolong yang memang tinggi, baik dari sisi menyumbang dana ataupun menolong seseorang yang bahkan belum kita kenal. Nah, pertanyaannya di sini sekarang. Kalau kita mau detailin ini, terus di mana ini kuadrannya Bang Syariah? Di kuadran 1 kah? Atau jangan-jangan di kuadran yang lain? Nah, baik kita lihat. Sebelumnya saya ingin mengutip beberapa quote dari beberapa peneliti. Ya, ini saya hanya mengquote saja. Jadi mereka mengatakan, meskipun ada pertumbuhan yang cukup kuat, fitur-fiturnya cukup menarik, delivery service-nya juga cukup andal, tetapi, nah ini ada tetapinya ini Mas. Bank-bank Islam itu kurang berhasil di dalam mendeliver, di dalam meng-create atau menghasilkan social outcome atau hasil-hasil sosial yang bisa dinikmati masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Jadi saya 4 tahun yang lalu sowan ke tempatnya Ustadz Rosid, itu salah satunya untuk meneliti ini. Benar enggak ini? Atau ini hanya sekedar klaimnya para profesor gitu ya. Jangan-jangan mereka hanya mengklaim saja padahal kita sudah melakukan banyak hal, tapi mereka mungkin luput tidak meneliti lebih jauh. Nah, ini yang coba saya teliti yang pertama, dan kemudian kita melihat seperti ini. Nah, sebelum kita teliti, kita lihat dulu bagaimana sih perspektifnya
kegiatan sosial di mata para ekonomi Islam itu seperti apa? Menurut kebanyakan ekonomi Islam itu mereka mengatakan bahwa kegiatan sosial di bank syariah itu sudah built-in. Artinya memang itu sudah jadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dari nafasnya aja sudah syariah kok. Jadi sosial itu bukan sesuatu yang baru. Nah, tapi saya merasanya agak aneh dan nyata juga nih. Ada yang berpendapat bahwa harusnya bank Islam itu jangan terlalu dibebani dengan embel terkait dengan sosial. Kenapa? Ya kalau sosial itu sudah ada lembaga yang ngurus lah. Itu kan ada Basnas, ada lembaga sosial yang lain misalnya. Jadi bank syariah itu mestinya bisa diberikan hak yang sama seperti bank konvensional atau institusi bisnis yang lain yang memang benar-benar bagaimana meng-create profit. Kalau nanti dia pikirannya bercabang, nggak fokus, ya nanti dua-duanya malah nggak dapat. Kira-kira begitu logikanya. Nah yang terjadi, mungkin saya lewatin aja ini. Saya mencoba melihat indikatornya apa dulu. Nah, ketika menghitung yang namanya dimensi sosial, itu ada namanya KLD Index. Nah, KLD Index ini dipakai oleh negara-negara Barat, khususnya dalam menghitung kinerja sosial. Nah, kinerja sosialnya dihitung seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan SDGs, kemudian ada yang menggunakan namanya 5 ESG scorecard, sosial, environmental, social, and governance. Nah, di orang Islam sendiri kita punya pandangan seperti ini. Nah, ini indikator-indikator ini coba saya tahu. Halo? Mohon maaf, ada yang ini. Terus, Ustaz. Terdengar baik. Ya. Nah, indikator tadi kemudian saya coba kelompokkan dalam 6 dimensi. Yang pertama dimensi religiositas, kemudian dimensi lingkungan, kemudian sosialnya sendiri, kemudian governance, kemudian bagaimana employees-nya atau karyawannya, bagaimana dengan nasabahnya. Nah, masing-masing ini kita teliti dengan melihat annual report dari bank-bank yang akan kita lihat, kita ukur kinerjanya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Saya menggunakan content analysis, kemudian kita dari hasil content analysis itu kemudian kita record, hasil recordnya kemudian kita bikin rating. Ratingnya itu kalau dia skornya cuma dari 0 sampai 40, artinya reaktif. Dengan kata lain, bank itu deny responsibility, ya. Artinya dia hampir sama sekali tidak mengerjakan kewajibannya. Kemudian kalau dia skornya naik dari 41 sampai 50, dia defensif, artinya dia mengerjakan tetapi ogah-ogahan, kira-kira begitulah. Hanya sekedarnya sajalah kira-kira. Yang 51 sampai 60 ini dia sudah mengerjakan apa yang disyaratkan. Nah, tapi kalau sudah 61 ke atas, artinya dia sebetulnya sudah anticipate responsibility, artinya dia proaktif. Nah, ini kalau ini memang ukuran ini saya buat agak sedikit moderat ya. Kalau kita bikin yang proaktif itu di atas 80, nanti bank syariah nggak ada yang bisa lulus. Semuanya nanti masuk reaktif. Baik, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, dari hasil itu, peringkat tertinggi yang saya bisa sampaikan di sini, ini penelitian berdasarkan annual report di tahun 2015 sampai 2016. Yang pertama adalah BNI Syariah dengan skor 72,5, kemudian tahun 2016 naik dari 77,5. Kemudian disusul Bank Syariah Mandiri dari 70, kemudian menjadi 72,5.
Yang cukup mengejutkan ini kuda hitamnya ini adalah BTPN Syariah dari 57,5 jadi 72,5. Nah, artinya ini mereka masuk kategori proaktif. Artinya mereka sudah mengerjakan lebih dari yang dipersyaratkan. Nah, tetapi ada juga yang masih sangat rendah, artinya sangat reaktif. Saya mungkin nanti mohon kalau salah saya dikoreksi. Misalnya BCA Syariah ini baru 32,5 ya, masih sangat rendah. Kemudian ada Maybank Syariah juga masih rendah 32,5. Kemudian Bank Victoria Syariah lebih rendah lagi cuma 22,5. Nah, artinya di bank-bank tersebut kegiatan sosialnya yang bisa saya tangkap dengan konten analisis dari yang mereka laporkan dalam annual report itu sangat tipis, hampir-hampir kurang terlihat gitu. Nada-nadanya hampir-hampir nggak ada. Nah, bagaimana kalau di tingkat BPRS? Nah, ini mohon maaf, ini BPRS ternyata ratingnya masih perlu banyak muhasabah. Nah, mungkin Bapak akan bertanya, kok bisa seperti itu semua? Ini sudah kita pilih BPRS dengan aset yang besar ya, tapi toh demikian ternyata hasilnya masih jauh ya. Jadi kita berharap kita bisa melihat di sini. Salah satu kenapa hasilnya kurang menggembirakan karena di antara yang saya teliti ini ya, khusus yang saya teliti ini, di antaranya kita tidak bisa mengakses annual report mereka. Termasuk ketika masuk ke dalam website mereka yang resmi. Biasanya peneliti ketika kita tidak menjumpai annual report, maka yang kita adalah website-nya sebagai ganti representasi dari annual report. Karena ada di antara beberapa BPRS Syariah yang setiap ada kegiatan sosial mereka posting di halaman website official mereka. Nah, ini yang saya coba lihat sebagai gantinya. Nah, tapi apa daya ya, ternyata memang masih segini. Mungkin kita tidak bisa membandingkan dengan bank syariah umum yang secara pendanaan, secara aset jauh lebih besar, sehingga mereka mungkin dalam kegiatan sosialnya juga lebih memadai ya. Nah, tapi di sini justru di sini adalah kita perlu mencari celah bagaimana supaya kegiatan sosial dari BPRS ini bisa terasa di masyarakat atau paling tidak terasa oleh para nasabahnya. Nah, untuk detail reportnya lebih lanjut kita lihat misalnya. Ini yang Bank Umum Syariah. Dari 6 dimensi yang kita teliti, yang paling perlu mendapatkan perhatian itu malah ini. Yang pertama, sisi lingkungan. Tahun 2015 mereka baru sekitar 13%. Kemudian naik hampir 3 kali lipat jadi sekitar 43%. Tetapi masih tentu saja masih kurang karena kurang dari 50%. Masih kecil. Nah, terkait dengan dimensi lingkungan ini ternyata bukan hanya monopoli Bank Syariah di Indonesia. Ketika saya teliti di ARAS yang lebih global, saya teliti 10 bank global, kinerja environment mereka itu memang rendah. Nah, jadi kalau kita ngomongin SDGs, Sustainable Development Goal, kita harusnya mulai dari environment di sini, memperbaiki area di sini. Yang juga sangat memprihatinkan adalah di sektor customer ini. Jadi benefit yang diberikan kepada customer ini ternyata masih kecil. Nah, jadi bagaimana kita mau mengajak orang-orang di luar untuk jadi customer kalau customer yang sudah di dalam tidak merasa mendapatkan perhatian yang baik dari kita karena benefit yang mereka terima kecil. Kecuali customer yang memang loyalnya setengah mati kalau nggak pakai bank syariah, terima nggak pakai bank. Nah itu mungkin, tetapi kan jumlahnya tidak terlalu banyak yang seperti ini. Yang die hard kayak begini nggak terlalu banyak.
Nah, ini yang perlu mungkin menurut saya perlu diperhatikan oleh teman-teman di praktisi perbankan syariah. Kemudian untuk unit usaha syariahnya agak sedikit berbeda. Kalau unit usaha syariah, sisi lingkungannya mereka sudah bagus karena mereka mengikuti induknya. Tetapi religiosity-nya belum masuk. Masih di bawah 50%. Jadi lebih bagus bank umum syariah. Tapi yang sama antara bank umum syariah sama unit usaha syariah ini nih, customer-nya. Lagi-lagi customer-nya itu masih sangat minim. Apa sih yang bisa diberikan oleh bank syariah kepada customer-nya supaya mereka itu memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, ini perlu dipikirkan oleh kawan-kawan di bank syariah. Kemudian, nah, secara umum, kalau kita bicara secara umum ini dari 12 bank umum yang saya teliti, umum syariah yang saya teliti, kemudian ditambah 7 unit usaha syariah, kemudian 7 BPRS, kita melihat tahun 2015 itu secara general, agregatif itu, skor mereka 47, artinya mereka defensif. Secara sosial, kinerja sosialnya itu masih, ya kalau untuk bank Islam ini masih inilah ya, masih belum sesuai harapan ya. Meskipun kemudian tahun 2016 alhamdulillah mengalami perbaikan jadi 53,5. Artinya naik kelas lah sedikit, akomodatif kelas. Nah, kita berharap ya jangan cuma sebagai akomodatif lah. Kalau bisa justru pada saat pandemi seperti ini, tadi sebagaimana kita kaji, untuk setiap satu ayat komersial ada 5 ayat sosial. Nah, harusnya naik kelas lagi nih. Dari akomodatif jadi proaktif, paling tidak jadi 61. Nah, itu harapan kita supaya apa? Supaya nanti customer-nya itu merasa bahwa mereka berbank syariah itu memang benar-benar bukan hanya karena ideologi, tapi karena manfaat yang dia rasakan. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya share untuk bagian pertama ini. Nanti untuk pendalaman kita bisa bicarakan secara langsung dalam diskusi berikutnya. Sebagaimana waktu juga sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari sisi waktu tepat jam 20.45. Berikutnya kami beri kesempatan, namun saya sapa dulu Dewan Pakar kita, alhamdulillah Prof. Edi Swadi Hamid hadir dan Bapak Hafid Asrom, salam takdim dari kami. Jadi intinya yang disampaikan Ustadz Lutfi Hamidi, maksudnya kalau bahasa Jawa ini tuku pecel tambah rambak, dunia kecekel akhirat kecanda, atau bahasa Al-Qur'annya wabtaghi fima ataka darul akhirah atakallahu darul akhir. Ya, oke. Berikutnya kebetulan beliau Dr. Ridwan juga sedang meneliti itu dan diajukan ke Dikti kalau tidak salah berkaitan dengan tanggung jawab sosial bank syariah di masa pandemi. Pada beliau Ustadz Ridwan, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma'ba'd. Ustadz Lutfi Hamidi yang saya hormati, luar biasa sharingnya untuk kita malam ini. Bapak di pengurus MES DIY yang berbahagia, Ustadz Rosid, host kita yang kita hormati, dan semua peserta Jamaah Zumiyah MES DIY yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan, dan coba saya share screen ya Pak Rosid ya, sedikit ya. Oke, silakan. Oke. Bisa dilihat ya Pak ya, sakit ya.
Saged. Oke. Saya ada waktu berapa menit, Pak? 10, 15? 15. Oke, nggak usah lama-lama lah. Jadi memang saya sedang yang ke dikti kita gagal, ini coba saya ajukan penelitian, tapi tidak terlalu luas begini. Tanggung jawab Bank Syariah dalam pemulihan ekonomi debitur di masa pandemi. Jadi sangat spesifik ke debitur. Ini saya ajukan dibimbing oleh Pak Profesor Mahfud Solihin untuk cari beasiswa postdoktoral di UGM rencananya ya. Dan beliau ada di ruang Zoom ini, nanti bisa dikritisi. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa isu yang seringkali menjadi persoalan ya. Misalnya zakat perusahaan. Saya jadi salah satu pemateri dalam Munas Tarjih yang lalu akhir 2020 tentang khusus spesifik zakat perusahaan dalam perspektif ekonomi dan sosial. Jadi memang jadi perdebatan luar biasa di kalangan ahli fikih terutama apakah entitas bisnis itu bagian dari yang harus komplain secara syariah. Karena syariat itu bukan untuk manusia, bukan untuk lembaga. Kalau lembaga harus komplain, harus patuh terhadap syariah, kena syariat, hukum mukallaf misalnya, maka nanti di surga akan ada bank syariah, di neraka ada bank konvensional gitu ya. Jadi teman-teman kita nanti PT, CV, kira-kira gitu. Nah, tapi saya mengabaikan perdebatan fikihnya, kemudian kita coba masuk ke persoalan ekonomi dan sosial dalam perspektif teori stewardship misalnya atau teori stakeholder, maka zakat perusahaan itu sesuatu yang sangat penting karena justru manfaat tadi zakat itu kembali kepada perusahaan itu sendiri. Nah, kira-kira begitulah ya diskusinya. Lalu tadi saya setuju apakah built-in atau tidak ya, harusnya memang built-in. Nanti saya juga ada penelitian sudah publikasi di jurnal Sinta 2, jurnal Syirkah DIN Solo kemarin ya, akhir Desember kemarin tentang kinerja sosial ini. Nah, memang selama ini kita punya jargon ini sesungguhnya. Islamic banking itu kan beyond banking ya Pak ya, ini luar biasa sesungguhnya. Di tempel-tempelan bank-bank kita selalu muncul, tetapi mungkin customer kita juga tidak banyak paham itu yang dimaksud apa ya. Setelah coba saya cari-cari tentang beyond banking itu, ternyata memang kok seperti ini ya, yang memasukkan unsur social services malah tidak masuk ya, pelayanan sosial atau kinerja sosial gitu. Meskipun tidak sekedar bank, itu lebih dari bank, maksudnya kemana? Mestinya menurut saya, ini nggak tahu, saya nemu aja di internet ini. Pak Rosid nanti silahkan tanya bagaimana lebih ke produknya itu beragam, pelayanannya beragam, penggunaan teknologi, tidak sekedar transaksi keuangan misalnya. Apa itu yang dimaksud kemudian pelayanan sosial tadi atau kinerja sosial? Nah, ini saya kira perjemahan lebih detail, bahkan lebih operasional menurut saya tentang beyond banking itu. Saya di BPRS BDW juga sering membaca beyond banking itu, tapi hubungannya dengan program kerja perbankan di mana kira-kira gitu ya. Nggak tahu ukuran dari OJK seperti apa, atau sekedar jargon atau apa untuk menarik pasar atau yang lain saya juga kurang paham, perlu dicermati lebih jauh. Ini dari McKinsey ini. Saya kira kok lebih tepat ini ya. Saya cari-cari aja apa itu beyond banking. Ternyata ini satu hal yang menurut saya ya, bagaimana memanfaatkan ekosistem atau komunitas atau apalah ya yang tepat kira-kira bahasanya ya, sehingga memang tanggung jawab bank itu tidak sekedar mencari keuntungan tadi, tapi bagaimana menangkap pesan bahwa komunitas itu menjadi sebuah kekuatan, ekosistem ekonomi itu menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Ini kalau dua teori yang disertasi saya pakai untuk melihat mudorobah sesungguhnya ya. Dari mudorobah kita ini ya misalnya kalau berbasis akad misalnya mudorobah itu kan sebenarnya syarat dengan pemberdayaan ya.
Artinya tidak bisa lepas begitu saja, berbeda dengan ketika akad yang lain, misalnya murabahah, kan transaksional. Kalau saya kira syirkah itu tidak transaksional. Nah, itu sudah built-in, sebenarnya di dalamnya ada tanggung jawab sosial di bank syariah. Paling dari kacamata dua teori ini, itu sudah sangat tepat ketika bank syariah tidak sekedar mencari keuntungan dari bisnisnya. Nah, lalu Ustadz Hamidi, saya mencoba penelitian yang lalu menggunakan indikator kinerja itu pakai ISR itu, Islamic Social Reporting. Ya, hampir sama sesungguhnya ya, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sosial bank syariah. Intinya tentang bagaimana dana diinvestasikan, bagaimana produknya, ya, bagaimana kepedulian terhadap masyarakat, karyawan, lingkungan, dan Utsman menambahkan dengan tata kelola, ya. Meskipun juga banyak dikritik sesungguhnya pendekatan-pendekatan ini karena masih banyak mengadop tentang CSR secara global, gitu. Karenanya kemudian dimasukkan ke tata kelola itu. Nah, tadi Pak Rosid lebih banyak menyinggung tentang indikator zakat, ya, misalnya Qardul Hasan, berapa dana yang bisa diraih. Ternyata tidak sekedar itu, ya. Tidak sekedar kemampuan menghimpun dana sosial dan mendistribusikannya. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan lebih jauh, apalagi kalau tadi bicara tentang lingkungan, karena sekarang itu isu global, saya kira sangat strategis dan semua perusahaan dituntut untuk peduli terhadap lingkungan. Saya meneliti juga dengan salah satu dosen UAD tentang ini, tapi menggunakan pendekatan SDGs. Bagaimana lembaga keuangan, tapi di lembaga keuangan mikro syariah, ketika dilihat dari SDGs, apakah telah memenuhi beberapa indikator yang dipersyaratkan dalam Sustainable Development Goals itu. Dan hasilnya, kesimpulannya, sekarang sedang cari jurnal untuk yang bisa menerbitkan, ternyata memang mikro syariah itu telah kurang lebih sekitar 72% ya, mendekati ke ketercapaian SDGs itu. Tadi isunya saya kira setuju ya, karena kalau melihat OJK misalnya menilai bank itu lebih kepada bisnis daripada sosial gitu ya. Jadi lebih misalnya pemeriksaan pun lebih ke lebih berkutat pada persoalan bisnis. Jadi yang diutamakan masih rasio-rasio keuangan gitu. Kita mengajari adik-adik mahasiswa pun juga lebih banyak ke rasio-rasio finansial daripada rasio sosial. Nah, sehingga yang menguat memang padahal tadi ayatnya 5:1 Ustaz ya. 5 sosial, 1 komersial. Lah kita ini malah sebaliknya. Jadi Pak kawan-kawan kalau rapat itu di Asbisindo ya. Asbisindo itu ya dibicarakan tuh ya ROA, ROE, NPF dan seterusnya gitu. Kita sudah setengah mati ketika NPF itu di atas 5% sudah BPS itu. Sudah pening luar biasa gitu. Tapi kita tenang-tenang saja ketika lingkungan sosial kita tidak terdampak positif terhadap dari kehadiran kita gitu loh. Nah, karena memang frame kita tadi terbangun bahwa bank itu ya bisnis. Maka Pak Ahyar Adnan dulu di awal-awal bank syariah mulai tumbuh itu memang kayaknya baju bank itu nggak cocok deh, tidak kompatibel dengan kepentingan makos itu syariah yang harus dicapai oleh bank syariah gitu. Jadi bajunya udah nggak pas gitu. Dipaksa-paksakan masuk ya kadang-kadang banyak hal yang bertentangan gitu karena memang indikatornya sudah berbeda. Ya sedikit banyak saya kayaknya setuju juga ya ketika entitas bank sendiri itu lizatihi bermasalah kalau dimasuk-masukkan dengan kepentingan syariah komplai. Misalnya begitu gitu. Karena misalnya Pak ya di mudorobah ya, misalnya mudorobah itu kan syarat risiko. Tetapi ternyata OJK kan membatasi risiko yang ditanggung oleh bank syariah dengan misalnya bagi hasil ya. Bagi hasil itu kan kalau kurang dari 80% masuk call. Nah, risikonya terus gimana ceritanya? Sharing risk-nya kan nggak terjadi kalau kayak gitu. Sehingga banyak teman-teman BPR bank syariah yang tidak mau masuk ke mudorobah karena aspek itu. Padahal syariahnya kan berbagi risiko juga. Nah, akhirnya daripada berdebat tentang aturan ya sudahlah nggak usah dijalankan saja gitu. Yang menarik lagi, Indonesia padahal agraris ya, tapi bai'us salam, akad salam nggak ada itu di bank syariah.
Kan nggak laku Pak akad salam itu, karena implementasinya agak rumit. Padahal kalau pemberdayaan kepertanian misalnya, secara fikih kan dulu contohnya selalu bai'us salam itu di sektor pertanian ya. Tapi nggak laku itu. OJK juga keluar-keluar ini kenapa ini bank syariah nggak mau pakai salam ya, kira-kira gitu ya, karena faktor resikonya dan seterusnya. Oke. Nah ini kemudian hasil studi saya, Ustaz. Tadi yang rendah lingkungan ya. Ternyata ya sama juga ya. Kepedulian lingkungan bank syariah itu rendah sekali. Gimana ya ceritanya begini ya. Jadi orang akhirnya ya apa dengan bank syariah juga tidak peduli kok dengan lingkungan. Meskipun trennya mengalami kenaikan ya. Tetapi fakta itu terlalu rendah dari sekian indikator kinerja sosial itu juga menjadi perhatian kita semua mestinya. Sama kawan-kawan di pegiat praktisi, sebenarnya saya juga nggak jelas ya. Saya praktisi akademisi juga nggak jelas itu posisinya ya. Maka saya bingung kalau mengkritisi berarti mengkritisi diri sendiri gitu ya. Karena juga ada di dalam pergerakan teman-teman ini. Kalau ini per bank ya. Data kami ini yang terbaik BSM ya. Dengan indikator ISR tadi, data kami yang terbaik itu BSM. BSM itu sampai angka tertinggi di tahun 2016 itu 81%. Kemudian ranking berikutnya ada di BNI Syariah ya. Nah, tapi apapun ya, angka ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memenuhi standar semuanya. Ya, rata-rata di bawah 80% gitu. Meskipun tadi kalau ukuran Ustaz Hamidi 80 sudah cukup bagus ya. Sudah sangat bagus bahkan nilai tertinggi gitu. Kalau passing grade-nya dinaikkan dan mengkhawatirkan kalau itu dipublikasi ya. Ternyata kita kinerjanya nggak bagus juga kinerja sosialnya. Kasihan Pak Rosyid nanti merusak pasar itu. Kan selalu begitu ya. Relaksasi kan juga contoh yang nyata ya. Kalau relaksasi itu dihitung beneran kan sesungguhnya juga bermasalah. Saya menguji anak MM kemarin, bimbingan saya ujiannya besok hari Rabu. Anak MM itu juga meneliti tentang kredit bermasalah di bank konvensional selama masa pandemi dibandingkan dengan yang tidak pandemi ya, dibandingkan sebelum dan pada saat pandemi. Ternyata kalau ditulis apa adanya ya itu bank konven Bapak. Bank konven yang nasabahnya itu lebih dari 70% PNS. Saya nggak usah sebut namanya, bank apa? Ya. Jadi bank konvensional nasabahnya 70% lebih itu PNS, Pak. Jadi kredit umumnya itu hanya sekitar 30-an%. Kredit modal kerja umum ya. Yang kan berarti lebih ke konsumtif dan PNS itu kan tongji ya aman, relatif sangat aman karena gajinya nggak terdampak dengan Covid gitu. Nah, itu dari sekitar tersisa 30% yang sesungguhnya bermasalah atau masuk kol 4 sesungguhnya ya kalau dihitung beneran atau kol itu lebih dari separuhnya, Pak. Ya sudahlah, wassalam kan. Itu fakta. Kalau itu dipublis apa adanya, hasil penelitiannya kan jadi masalah. Nah, itu loh. Kadang begitu sehingga perlu poles-poles lah. Bank syariah begitu. Kondisi kita hari ini. Nah, ini tadi saya kira ya. Nah, saya juga melakukan studi Pak Hamidi di BMT bersama dengan LIPI. LIPI ternyata juga ada divisi lembaga keuangan mikro dan mikro syariah, kaget juga saya. Saya diminta membantu studi ini di akhir 2020 yang lalu ya. Dapat sekitar 154 BMT secara nasional yang memberikan data kepada kami, itu yang menjadi anggota induk Koperasi Syariah BMT ya. Saya wakil ketua di situ. Nah, kesimpulannya ini. Jadi bisnis BMT rata-rata itu turun sampai hampir 18%, katakanlah 18-20% ya, dari angsuran pokok turun, deposito simpanan masuk turun, margin bagi hasil juga turun gitu ya. Nah itu kira-kira penurunannya sampai akhir Desember sekitar katakanlah 20-an%. Tetapi
ternyata tanggung jawab sosial itu meningkat sampai 32% dibanding sebelum pandemi. Jadi kan luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau orang Indonesia suka menolong itu ya benar, meskipun pahit itu suka menolong gitu. Ya, meskipun dia sendiri butuh ditolong, tapi semangat saling menolongnya kan luar biasa gitu. Kan kata Rasulullah itu, kita tanya oleh sahabat ya, ayyu shadaqati afdal, kan kata Rasulullah juhdul mukil ya. Sedekah yang utama itu ketika kita masih berharap barang itu karena effort yang dikeluarkan lebih tinggi gitu. Kalau Pak Rosid awal bulan perusahaannya tumbuh dengan bagus, dapat tantiem bagus, sedekah ya biasa lah. Ya, itu ya lumrahnya menungso ngoten niku nggih. Tapi dalam situasi seperti ini kita masih bersedekah, saya kira luar biasa, Pak. Dan itu terjadi ya. Saya nanti perwiro termasuk sekilin yang dimaksud Ustaz Lutfi tadi. Betul ya. Itu kan karakter kaum Ansor ya yang oleh Allah disebutkan dalam surat Al-Hasr yang ke-9 itu. Mereka kan membantu dengan sepenuh hati ya, tidak ada menaruh sedikit pun keinginan dalam hatinya dari barang yang diberikan itu. Meskipun mereka itu juga membutuhkan barang itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ini hasil kami ya Pak ya. Memang sederhana saya lihat ukurannya yang teman-teman di BMT ya. Bentuk-bentuknya ya kayak inilah. Bahan pangan, kesehatan ya. Saya melanjutkan studi ini dengan perlindungan konsumen. Ya, ini sedang dicari publikasinya juga di BMT. Datanya saya kembangkan karena dengan teman Fakultas Hukum ya. Jadi lebih beratnya apakah pandemi ini anggota BMT terlindungi kepentingannya, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi gitu ya, kepentingan keluarga gitu. Jadi jangan-jangan nanti lenagih juga kayak rentenir kira-kira gitu ya. Nah, jadi kan kalau begitu menakutkan. Jadi pandemi justru malah menyengsarakan kehadiran kawan-kawan. Tapi kesimpulan kami enggak, Pak. Kesimpulan kami BMT juga banyak melakukan pendekatan lebih manusiawi gitu ya. Silaturahimnya terus terbangun gitu ya. Enggak tahu itu bahasa silaturahim itu sesungguhnya juga nagih juga. Yang mungkin agak sulit dilakukan di bank barangkali Pak, nanti kita lihat nanti hasil studi saya yang sekarang yang saya ajukan tadi itu di sisi pendidikan ini, pendampingan anggota. Nah kalau di BMT kan anggota, kalau bank pendampingan nasabah karena disertai saya yang lalu Pak dari responden berapa lembaga ya BPRS yang menyalurkan pembiayaan mudharabah dari 24 BPRS itu hanya 3 yang melakukan fungsi pendampingan sosial. Padahal mudharabah itu bisa jalan salah satunya karena ada pendampingan. Awalnya saya tidak masuk ke wilayah itu ya, tapi waktu ujian tertutup diminta mengembangkan kalau ada nggak praktek mudharabah yang berhasil ya. Dan kami kejar lagi ternyata hanya 3 dari responden kami yang melakukan mudharabah. Keberhasilan itu sederhana saja ukurannya Pak, ketika NPF-nya rendah gitu aja. Belum kepada efek sosial bahwa orang yang dibiayai secara mudharabah itu kemudian tumbuh ekonominya. Lebih baik dibanding dengan pola pembiayaan yang lain, skema yang lain. Nah itu pun ternyata tidak banyak yang melakukan. Sehingga kalau kemudian kritik di lapangan hampir tidak ada bedanya, kita ya saya kira itu menyumbang gitu ya. Nah, terakhir ini Pak, yang kami pendampingan usaha itu adalah adanya pasar bersama secara daring. Karena ketika pandemi itu kan orang di pasar juga terhambat, transaksi langsung juga ada masalah. Gitu. Sehingga pasar daring banyak difasilitasi oleh gerakan teman-teman BMT, misalnya kerjasama dengan berbagai pihak. Dan penggunaan teknologi itu menjadi nggak bisa dilakukan karena BMT selama ini juga tidak bisa. Belum banyak yang bergerak ke ranah itu. Saya kira begitu Pak Rosid ya. Waktunya 15 menit. Oke. Lebih sedikit ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz Ridwan. Benar-benar menjadi bulan Muharram, menjadi muhasabah kita bersama sebagai pelaku praktisi keuangan syariah. Terakhir permateri pada Ustadz Edi Sunarto. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini udah malam. Semoga tidak sampai 15 menit. Tadi udah dibahas dan mengkritisi Bank Syariah ya Pak Rosid. Kita tidak sosial nih. Kita nggak terima kalau diteliti begitu. Namun karena biasanya yang bisa melihat itu orang lain, kita nggak bisa melihat, ya monggo sajalah gitu. Tapi saya melihat dari aspek apa yang kami lakukan atau yang dilakukan oleh teman-teman, mungkin saya memotretnya juga tidak penuh begitu. Jadi aspek sosial di Bank Syariah ya ini kita menangkap dari apa yang selama ini kita perbincangkan, kita praktekkan ya. Jadi kalau di Undang-Undang Bank Syariah tentu kita paham dengan usahanya di Syariah ada Bank Umum, BPRS, BMT masuk pada wilayah yang non bank. Kemudian fungsi perbankan syariah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Ini mungkin fungsi komersialnya dan ini memang core business kita itu. Memang benar tadi kalau di pengawasan OJK misalkan ya nggak ditemui tentang sosial tadi, sehingga kita pun bisa jadi karena tidak ada misalnya tingkat kesehatan sosialnya nggak dilihat, sehingga kita bisa saja ke sana dan tidak salah gitu ya, dalam konteks pengawasan OJK. Semoga ini yang OJK ada nggak ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang satu komersial, ini yang sosial, jadi tetap ada, dan ini perbedaan yang syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal atau menurut dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Jadi kita tidak bisa langsung menyalurkan sendiri, harus lewat lembaga zakat. Maka ada beberapa bank, misalkan BSM, ada Yayasan BSM, dan BNI Syariah, BRI Syariah, waktu itu ada ya. Kalau di BPR Syariah tidak ada karena tidak bisa membuat. Kalau di BNT mungkin malah ada ya. Nah, sehingga kita lebih banyak kerjasama dengan lembaga zakat. Kemudian ini ada wakaf uang dan menyalurkan kepada nazir. Nah, ini ada wakaf uang. Nah, nanti tadi belum disinggung Pak Ridwan. Pak Ridwan ini Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Jogja ini. Ditunggu gerakannya. Maka kalau fungsi Bank Syariah, kalau kita ringkas lagi ada fungsi komersial. Nah, dari komersial bisnis, kemudian ada fungsi intermediasi, ada pemberdayaan, kemudian ada fungsi sosial. Ada 3 fungsi yang kita potret ya. Ada komersial, karena dia bisnis. Orang mendirikan bank ya harus untung. Ngapain tidak untung? Bahkan kalau kemudian tidak ada untung, rugi, ya kemudian dilikuidasi oleh OJK. Ya. Ada fungsi intermediasi dan juga fungsi sosial. Fungsi komersial digambarkan bahwa modal dari pemilik bank ditambah setoran dana tabungan deposito dari shahibul mal, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik dengan akad jual beli atau bagi hasil. Selisih antara keduanya diterimakan kepada penabung dan deposan. Mungkin kurang tepat ya. Jadi karena revenue sharing mestinya sebelum
sebelum dikurangi biaya. Jadi, tapi maksudnya selisih antara pendapatan setelah dikurangi bagi hasil dan biaya operasional itu menjadi hak pemilik berupa dividen yang dibayarkan setiap periode tahunan. Ini sebenarnya sudah cukup sudah islami karena pemilik itu dapat bagian terakhir setelah karyawan dan tentu penabung deposan. Ini fungsi komersialnya. Disinilah kemudian bank, karyawan, pegawai, direksi itu bekerja semaksimal mungkin bagaimana kemudian hasil akhir atau dividen itu diterimakan dengan baik. Sebab kalau Pak Rosid misalkan itu tidak bisa membagi dividen dengan baik sesuai dengan rencananya, nanti akan dipertanyakan setiap tahun, kemudian mau diperpanjang atau tidak nih. Wah. Tapi tidak ditanyakan dari aspek sosial tadi, sehingga bisa jadi dari sini kita kemudian secara tidak langsung atau bahkan di bawah alam sadar mengejar di aspek ini. Itu komersial karena fungsi intermediasi. Jadi bank syariah menjembatani antara pemilik dana, baik penabung atau deposan yang surplus funding, kepada pihak yang membutuhkan dana mudharib. Nah, fungsi intermediasi atau kemudian ada fungsi pemberdayaan terjadi yang berakibat pada keuntungan semua pihak. Sehingga semakin banyak bank mengumpulkan dana masyarakat, maka semakin banyak yang diberdayakan. Nah, ini apakah disebut aspek sosial di sini? Tadi Pak Rosid menyampaikan berapa nasabah yang kita berdayakan, berapa nasabah yang kita biayai, yang tadinya ada UMKM butuh modal, tetapi kemudian tidak ada pihak yang memberinya, kemudian dia mengajukan ke bank, ada dana, ada tabungan, deposito, kemudian dia salurkan kepada UMKM, maka ya ada komersialnya karena berbagi-bagi hasil, tapi tentu juga aspek mungkin bisa dipotret ada aspek sosialnya karena dia memberdayakan, sehingga ada pemberdayaan di sini. Kalau kemudian waktu 3 menit Pak Edi, ya 3 menit lagi waktunya saya. Ya oke. Kemudian semakin banyak tentu akan semakin besar. Fungsi sosial, ya, saya memandangnya fungsi sosial itu ada dua. Fungsi sosial dakwah, yaitu bahwa bank syariah hadir sebagai bentuk implementasi perintah Allah untuk melaksanakan tugas kekhalifahan dan menghapuskan riba di muka bumi. Jadi kita hadir, bank syariah hadir itu karena perintah Allah, bagaimana kemudian riba itu tidak ada, bahkan bagaimana mengatur bumi, memakmurkan bumi, maka kita ada di situ. Maka ada fungsi sosial dakwah, ada dakwah. Kemudian ada fungsi sosial masyarakat tadi yang sudah banyak dibicarakan tadi. Jadi dirasakan kemanfaatan oleh masyarakat sehingga bisa membantu beban sosial ekonomi serta bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat dan ketimpangan sosial. Dakwah bank syariah itu, apa fungsi dakwah, fungsi sosial dakwah? Tentu kita pada potret membentuk karakter pengelolanya. Pertama, tentu orientasi utama adalah dakwah. Walaupun kita dari bisnis, dividen, tapi tentu kita kembalikan bahwa orientasi kita bekerja, kita mendirikan, kemudian kita mengelola adalah dakwah. Dan bisnis itu sebagai ikutan. Kalau tadi Pak Rosid menyampaikan, carilah penghidupan akhirat, jangan tinggalkan dunia, mestinya ada pada bank syariah, ada pada pengelola bank syariah, pada direksi, dan sebagainya. Jadi utamanya akhirat. Kemudian menyiapkan sumber daya insani dengan tingkat spiritualitas yang tinggi. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian pembentukan kepribadian muslim pada personal pengelola bank syariah, dimulai dari
islahun nas, perbaikan diri karyawan kita semua, bagaimana kita dorong amalan yaumiyahnya, bagaimana keluarganya, bagaimana kemudian dia di masyarakat juga membentuk basis sosial atau dakwah di masyarakat. Ini tentu tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Dan kemudian pembentukan dai. Maksud saya tidak kemudian berlebihan kalau kemudian SDM yang ada di Bank Syariah itu sebagai dai Muslim. Artinya sangat luar biasa kalau kita punya 50 karyawan, kemudian mereka dai di masyarakat, maka bisa membentuk masyarakat Muslim. Kemudian fungsi sosial di masyarakat tadi sudah banyak disebut, ada zakat, ada infak, jadi kita kumpulkan zakat, kita kumpulkan infak, sedekah, kemudian wakaf tunai. Ini fungsi sosial masyarakat yang tentu akan meringankan beban masyarakat. Nah, ini yang ada di BDS, saya kira hampir sama di seluruh bank. Kita kumpulkan dana, kemudian kita salurkan. Kalau ini gambarannya tahun 2020 itu kita ada 400 sekian juta, disalurkan sekian juta, dan sebagainya. Mungkin begitu Pak Rasid ya. Terima kasih. Intinya kalau kemudian tadi banyak menyoroti bahwa kinerja sosial Bank Syariah itu masih kurang gitu, ya, bisa jadi menjadi mawas diri kami, tapi tentu akan selalu kita tingkatkan dengan membentuk pengelola kita, visi misi kita untuk tetap aspek sosial itu menjadi bagian dari kegiatan Bank Syariah. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya para pemateri. Ada perbedaan penilaian tadi dari Dr. Ridwan dan Ustadz Lutfi PhD. Nah, tapi sekarang mereka sudah merger. Jadi yang nomor 1 tadi Ustadz Lutfi BNI Syariah, yang Dr. Ridwan BSM. Nah, tidak usah dipermasalahkan. Nggih, Pak Edi Supriyatna, mantan BNI Syariah. Oke, waktu masih 10 menit. 10 menit. Mungkin ada yang bertanya, tapi sebelumnya mungkin dari Dewan Pakar nih, Prof. Edi Suwandi Amit, ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan, monggo. Prof. Edi. Oke, kalau tidak ada yang tanya langsung, kami persilahkan untuk mengangkat tangan. Di chat ada Pak Rosid, di chat. Oke, kalau tidak ada, saya bacakan di chat ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya membagi waktu dengan baik bagi kami karyawan yang dituntut untuk mencapai target BPR Syariah. Di sisi lain kami juga harus membagi waktu untuk kegiatan sosial. Nah, ini curhatnya Ketua Sosial Club BPR Syariah Formes. Oke, kepada Ustadz Lutfi, Ustadz Ridwan, Ustadz Edi mungkin bisa berbagi. Monggo, silakan. Mungkin dibacakan pertanyaan semuanya, nanti kita jawabnya bisa langsung secara keseluruhan karena waktunya tipis. Oke, siap. Kemudian yang kedua dari Mas Adi Cahaya Hidup, bahwa masyarakat ekonomi syariah tidak akan terbentuk jika hanya bank yang dituntut untuk syariah. Sementara masyarakat atau nasabah hanya menuntut agar diperlakukan dengan cara syariah. Adakah cara yang simpel dan mudah memberikan edukasi sekaligus pemahaman bahwa MES baru bisa terbentuk jika semua stakeholder sama-sama berperilaku syariah, sehingga nasabah sadar bahwa perilaku dalam tanda petik mampu tapi susah bayar bisa diminimalisir. Bahkan ada yang berpendapat syariah kok sama kayak
syariah kok seperti konven, syariah kok ditagih, syariah kok lebih mahal, dan lain-lain. Oke, kemudian yang ketiga dari Ustadz Priyo, sebenarnya sudah terjawab di presentasi Pak Edi tadi, apa fungsi bank syariah dan konven. Itu 3 pertanyaan, monggo Ustadz Lutfi dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Pak Edi Sunarto tadi yang sudah terakhir memberikan gambaran bagaimana mereka sudah bekerja keras tetapi kok masih dinilai kurang. Salah satu mungkin yang bisa disampaikan di sini Pak, kita tidak meragukan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di para praktisi. Tapi salah satu yang mungkin bisa ditingkatkan adalah bagaimana cara mengkomunikasikan hasilnya itu kepada masyarakat. Saya sebagai peneliti, tentu yang bisa saya teliti yang bisa saya dapatkan. Dalam hal ini misalnya kalau nggak dari annual report, mungkin juga dari web. Jadi kalau Bapak misalnya melakukan banyak kegiatan sosial, tetapi di laporan atau penjelasannya mungkin tidak terlalu detail, nah itu aspek-aspek itu yang sayang gitu. Makanya aspek pelaporan ini sangat penting sekali supaya masyarakat bisa melihat sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah. Yang kedua, untuk pertanyaan tadi yang sudah dibacakan, saya ingin kembali menjawabnya secara umum saja. Pertama dari ayat dan kemudian dari praktisi. Di awal-awal tadi Mas Rosid beberapa kali membaca ayat surat Al-Qasas 78. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabil fasad fil ardh. Ini ayat terkait dengan korun yang ditelan bumi. Kalau bahasa sekarang itu, korun itu adalah kisah sebuah kegiatan bisnis yang tidak sustainable. Sampai dimakan bumi itu kan artinya mati. Quran itu menjelaskan apa yang sekarang, teori sekarang dikembangkan oleh Barat. Teori Barat itu tadi sudah disinggung oleh Pak Rosid. Itu ada 3, triple bottom line. Yang pertama apa? Profit. Jadi memang sebuah unit usaha itu harus profit dulu sebelum bisa sosial. Dan ini sesuai dengan ayat itu. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan duniamu. Artinya kamu harus profit dulu. Kenapa? Kalau kita nggak profit, kita nggak bisa melakukan singkama ahsanallahu ilaik. Kita nggak bisa berbagi, kita nggak bisa bersedekah, kita nggak bisa membayar zakat. Dan kemudian wala tabil fasada fil ardh, kemudian kita tidak di dalam untuk profit itu jangan sampai kita itu terlalu banyak merusak alam, terlalu melakukan eksploitasi. Makanya di sini tadi kita ngomongin environmentalnya Bank Syariah ini masih sangat minim. Ini yang tadi tanda tanya karena tidak sesuai dengan ayat. Nah, tetapi 3 ciri triple bottom line tadi, yang profit, kemudian yang people kepada masyarakat, yang planet kepada lingkungan, itu teori modern. Teori yang di Quran sendiri ada satu yang masih terlupakan di situ. Kenapa? Karena ayat itu dimulai dari sebuah ungkapan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah dengan apa yang telah Allah berikan, Allah karuniakan kepada kamu kebahagiaan akhirat. Apa artinya ini kebahagiaan akhirat di sini? Kebahagiaan akhirat itu tidak bisa kita peroleh kecuali kalau kita itu mengikuti Nabi. Allah sendiri mengingatkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kamu ingin dapat cintanya Allah, maka ikutilah aku, ikutilah nabiku. Dengan kata lain, kita harus tadi ya sekaligus bagaimana mengatur waktu supaya kondisi kita bisa melakukan kegiatan sosial pada saat yang sama kita dituntut untuk komersial. Itu sudah dengan bagus sekali tadi diterangkan oleh Pak Edi Sunarto ketika menjelaskan bagaimana kita ini perlu menjadi pribadi yang benar-benar merepresentasikan seorang Muslim yang baik. Jadi kalau Anda merepresentasikan Muslim yang baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam kegiatan sosial, itu sudah nilainya sudah jauh lebih bagus.
Saya akan kasih sebuah contoh, misalnya tahun 2005 waktu itu saya masih bekerja di sebuah bank syariah. Kebetulan kami mendapatkan tamu dari bank syariah yang cukup besar dan termasuk pionir di Malaysia. Saya tidak sebutkan banknya. Mereka ini pada waktu itu mengalami situasi yang sangat drastis. Jadi selama 10 tahun berdirinya bank itu, mereka itu keuntungannya ya standar-standar aja, sekitar antara 10 sampai 18 juta ringgit, tidak lebih dari itu. Tiba-tiba tahun 2004-2005 mereka itu anjlok drastis sehingga kerugian itu sampai mencapai sekitar hampir 27 juta ringgit. Nah, disitulah kemudian manajemen mencoba melakukan pemikiran yang fundamental, gitu. Apakah banknya mau dilikuidasi atau masih terus? Kalau terus bagaimana upayanya yang kira-kira benar-benar signifikan bisa membantu bahwa bank ini akan bisa naik. Nah, ketika kemudian ternyata manajemen mengambil untuk mengubah formasi dari manajemen yang ada ya, jadi kemudian dirutnya diganti. Nah, dirutnya inilah yang kemudian datang bersilaturahmi dengan kami. Setelah kemudian kami ceritakan hal yang kami lakukan di bank sebelumnya, kemudian kami diundang untuk mentraining hampir 5.000 kru mereka dari hampir semua cawangan yang ada di Malaysia. Dalam waktu 1 tahun itu, yang kami lakukan sebetulnya adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Sunarto, bagaimana menjadi pribadi Muslim yang baik, sekaligus langsung melakukan kegiatan sosial yang benar-benar langsung bisa dirasakan masyarakat. Nah, salah satunya Pak, bank itu lagi mengalami, mohon maaf, ini udah near collapse ya. Jadi dia udah rugi sampai 27 juta ringgit. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk kegiatan sosial sementara dia sendiri perlu? Nah, ada satu hal yang menurut saya suatu hal yang luar biasa diambil oleh pimpinannya saat itu. Jadi dia mengambil keputusan bahwa bank akan memberikan bonus kepada karyawan yang tidak pernah mereka terima selama ini. Jadi bonus nih Pak, ini bagus nih, berita bagus untuk karyawan. Berani nggak ngambil bonus ini, berikan bonus. Sementara mereka rugi, tapi mereka memberikan bonus. Nah ini kan suatu hal yang kalau tidak pendekatannya positivisme seperti yang tadi saya katakan di awal, nggak ada yang berani ngambil seperti ini. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika benar ini dikasih, kemudian pimpinannya itu ngomongnya seperti ini. Oke, kalian selama bank ini berdiri tidak pernah sekalipun menerima bonus. Sekarang dalam kondisi bank ini harusnya kalian santuni, malah memberikan bonus pada kalian. Apa yang kalian berikan kepada bank ini? Tapi sebelum saya minta itu, satu hal yang menurut saya, nah ini yang mungkin bisa dilakukan. Boleh tidak? Memang kalian sudah menerima bonus. Tapi di sekitar kita banyak orang yang kekurangan, yang juga perlu mendapatkan bonus. Boleh tidak yang sudah kalian terima tadi, kita potong untuk kegiatan sosial. Nah ini Pak, yang kemudian menandai sebuah ritme yang luar biasa. Jadi tahun 2005 mereka rugi hampir 27 juta ringgit. Tahun berikutnya 2006 berapa Pak? Mereka bisa recover nggak? Bukan hanya recover, tetapi mereka membukukan keuntungan sampai 100 juta ringgit. Keuntungan yang tidak pernah mereka peroleh selama mereka berdiri. Nah, ini tentu saja kalau kita lakukan dengan pendekatan akal agak sulit. Ini harus pendekatan yang tadi yang saya sebut ini. Jadi kita harus percaya bil ghaibnya itu harus ada pertolongan dari Allah itu harus ada. Nah, sekali lagi satu hal tadi ini masukan yang bagus dari Pak Sunarto tadi. Kenapa kok kita kurang memikirkan sosial? Karena untuk dapat NPM manajemen harus memikirkan profitnya. Nah, sekarang ini kita perlu, kalau kita mau melakukan perubahan, yang pertama justru dirubah itu adalah pemilik saham Pak Musa, pemegang sahamnya. Kenapa? Pak, ini zaman modern. Kalau dulu Bapak berpikir seperti
Sekarang kita itu pesaingnya sekarang kalau Bapak berada di Eropa atau di Barat misalnya, sekarang sudah ada namanya bank sosial. Bank sosial, Pak. Ini mereka lebih sosial dari bank syariah. Kenapa mereka bisa melakukan bank sosial lebih sosial dari bank syariah? Salah satunya karena pemilik sahamnya itu bersedia dividennya dipotong kalau bank tersebut memberikan kegiatan sosial yang nyata. No, itu Pak. Bagaimana orang yang non Muslim bisa seperti itu? Kita enggak. Nah ini jadi pemilik pemilik saham ini sekarang kita juga harus belajar bahwa ada yang namanya dedicated investor. Artinya apa? Dia investor, pemilik saham, tetapi dia kalau itu digunakan untuk kegiatan sosial, saya terima sedikit aja nggak apa-apa. Nah ini yang naik kelasnya itu di situ Pak. Nah, saya berharap ada semacam lompatan yang ke situ. Jadi kalau yang kita mohon maaf ini bahasanya manajemennya terus, wah nggak jalan. Manajemen kan dia kalau nanti ini kan tergantung pemilik sahamnya. Pemilik sahamnya juga harus ikut ini di sini. Jadi tidak hanya serta-merta rely on pada yang melakukan operasional di lapangan. Kira-kira itu Pak. Mohon maaf bila waktunya terlalu banyak. Mohon maaf. Terima kasih. Mungkin baik sekali. Ustaz Ridwan, monggo tambahan jawaban. Kami pernah diskusi dengan pemilik bank syariah yang kebetulan mereka non Muslim, saya sebut namanya, dan waktu itu ada fraud di dalamnya ya. Dia menggelitik sekali pertanyaan. Ini bank syariah kok masih ada fraud ya? Asumsinya beliau ya saya nggak tahu itu. Asumsinya beliau itu mestinya kalau sudah bekerja di bank syariah itu ya secara ideologis sudah selesai. Karakternya sudah terbentuk, bangunan karakter itu sudah jadi sebelumnya. Tapi kan memang problem kita selama ini Bapak, mereka yang bekerja di bank syariah mungkin tidak di ruang Zoom ini ya, di bank yang syariah yang lain barangkali kan lebih karena profesional Pak pendekatannya. Sehingga aspek bisnisnya tentu lebih menonjol daripada aspek sosial. Gitu. Sudah tadi pemegang sahamnya sudah semua kepentingannya adalah kepentingan bisnis, kemudian akhirnya mereka mencari pegawai, direksi dan ke bawah itu ya mereka yang kompatibel dengan kepentingannya tentu akhirnya. Nah, sehingga profesionalnya lebih menonjol, profesional dalam arti bisnis ya, bukan profesional sosial. Ini saya kira persoalan mendasar ya. Padahal dulu waktu saya ikut disertasi ujian terbukanya teman di S3 itu di UI itu juga meneliti begitu. Harusnya pegawai di bank syariah itu lebih mengedepankan keseimbangan kepentingan, Pak. Kepentingan bisnis dan sosial, kepentingan semua stakeholder begitu. Jadi karakter dasar aktivis lembaga keuangan syariah dimanapun harusnya memang begitu, tidak hanya lengkap di bisnis tapi pincang di sosial gitu. Saya kira begitu Pak tambahan saya Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Pak Edi terakhir. Ya, tadi membagi waktu ini antara tuntutan profesional dan sosial. Ini ya kalau tadi kita sudah punya kepribadian yang baik, saya kira bekerja secara sosial itu sudah sebuah keniscayaan. Tapi memang manajemen itu diperlukan. Maka kita punya SDM yang ada di bidang operasional, ada di marketing, mungkin bahkan bagian umum, sehingga nanti Pak Rosyid pandai-pandai membagi itu. Mungkin kita bebankan ke yang tidak terlalu ke bisnis, misalnya di operasional atau di mana, kemudian kita bagi digirirkan dan sebagainya, sehingga semuanya merasakan aktivitas itu dan seimbang antara capaian bisnis kita juga baik, sosialnya juga baik, dan nanti dilaporkan kalau kita diteliti itu terlihat publikasi sosialnya. Kemudian tadi yang kalau masyarakat ekonomi syariah nggak akan terbentuk kalau banknya yang hanya dituntut terus syariah ya maka alhamdulillah semoga MES ini, karena di sini ada kumpulan dari akademisi, dari praktisi keuangan,
ada praktisi bisnis, masyarakat. Nah, di sini semoga kita akan dorong terus tidak hanya banknya, tapi juga bagaimana masyarakat lewat bantuan para ulama, para dai itu bisa menyadarkan kepada masyarakat bahwa bank syariah itu seperti ini, tidak kemudian juga harus ya murah, tapi kemudian tidak hanya itu yang kemudian dilihat. Sehingga insya Allah kemudian akan ketemu satu momen, satu titik di mana masyarakat dan banknya atau keuangannya itu satu persepsi yang sama. Begitu Pak Rasid. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk para pembicara dan juga semuanya. Bila mana kami ada kesalahan dalam membawakan acara untuk dimaafkan dan kami sampaikan apresiasi terima kasih sekali setinggi-tingginya pada para partisipan juga para narasumber. Salam takdim dari kami. Rasanya kalau berpisah sebenarnya berat karena ya waktu itu sangat kuasa sekali memisahkan kita. Kita tutup diskusi pada kesempatan kali ini. Salam takdim kami kepada jamaah Zumiyah dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid. Kami yang terima kasih Ustaz Sahril. Ya. Pak Sahril nih, Pak Sahril. Pak Sahril ditunggu anunya pantunnya Pak Sahril terakhir yuk. Anak raja. Saya izin duluan nggih, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rosid, lepas semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau minta Pak Rosid. Siap. Pak Edi pamit. Ya, makasih. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Aku ya pamit ya Pak Rosid. Rosid jenengan